Kemudian datanglah Suhaib Ar-Rumi, sahabat Nabi SAW. Kemudian Suhaib mengatakan wa akha, itu artinya wahai saudaraku, atau betapa kalimat yang menunjukkan kesedihan. Maka kemudian Umar mengatakan, wahai Suhaib, ama alimta, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal mayyit la yu'adzabu bi bukai al-hayy. Sesungguhnya mayat itu disiksa, diazab dengan disebabkan tangisan orang yang hidup. Kemudian juga riwayat selanjutnya dari Abu Musa Al-Asy'ari, qala lamma usiba Umar aqbala Suhaib min manzilihi. Ketika Umar ditusuk, maka kemudian datanglah Suhaib dari rumahnya, hatta dafala ala Umar, kemudian masuk menemui Umar, faqama bi diyanihi yabki, kemudian berdiri sejajar dengan Umar, kemudian Suhaib menangis. Qala Umar, ala ma tabki, alayya tabki. Umar mengatakan, kenapa kamu menangis? Apakah kamu menangis di aku? Qala wallahi, ya demi Allah. La alaika abki ya amirul mu'minin, karena engkau aku menangis wahai amirul mu'minin. Qala wallahi laqad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man yubka alaihi wa anta. Yaitu Umar mengatakan, demi Allah, sesungguhnya kamu sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man yubka, siapa yang ditangisi, diazab, maka dia akan diazab. Qala fadzakartu dzalika li Musa bin Talha, faqala kana Aisyah taqul inna kana ulaika yahud. Qala, kemudian perawi mengatakan, aku menyebutkan itu kepada Musa bin Talha. Beliau mengatakan bahwasanya Aisyah dulu mengatakan bahwasanya itu adalah berlaku bagi orang Yahudi. Kemudian hadis selanjutnya dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu lamma tu'ina awwalat alaihi Hafsah, faqala ya Hafsah, ama sami'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mu'awwal alaihi yu'adzab wa awwal alaihi Suhaib, faqala Umar ya Suhaib, ama alimta anna al-mu'awwal alaihi yu'adzab. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Umar ketika ditusuk, maka datanglah Hafsah menangisi beliau. Kemudian Umar mengatakan, wahai Hafsah, tidakkah kau mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang yang ditangisi itu akan diazab? Jika datang Suhaib menangisi beliau, kemudian Umar mengatakan, wahai Suhaib, tidakkah kau mengetahui bahwasanya orang yang ditangisi akan diazab? Kemudian riwayat dari Abdullah bin Abi Mulaikah qala kuntu jalisan ila jambi ibni Umar wa nahnu nantadhiru janazata ummi Aban binti Uthman wa indahu Amr ibn Uthman. Faja'a Ibnu Abbas yaquduhu qailun fa'arahu akhbarahu bimakani ibni Umar, faja'a hatta jalasa ila jambi wa kuntu bainahuma fa idza sawtun min ad-dar faqala Ibnu Umar ka'annahu ya'ridu 'ala Amr ay yaquma fa yanhahu. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna mayyita la yu'adzabu bi bukai ahli. Qala fa'asala Abdullah bin Salam. Qala Ibnu Abbas, kunna ma'a amiril mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala hatta idza kunna bil Baida idza huwa bi rajulin nasilin fi dhilli syajaratin, faqala li idhhab fa'lam bi man dhalika ar-rajul. Fadhahabtu fa idza huwa Suhaib, faraja'tu ilayhi fa qultu innaka amartani an a'lama laka man dhalika ar-rajul wa innahu Suhaib, qala murhu falyarhab bina, wa
Faqultu inna ma'ahu ahlahu faqala wa in kana ma'ahu ahluhu wa rubbama qala Ayyub murhu falyalhaq bina falamma qadimna lam yalbat amirul mu'minin al-musib faja'a Suhaib yaqul wa akhahu wa sahibah faqala Umar alam ta'lam aw lam tasma' qala Ayyub aw qala awalam ta'lam aw lam tasma' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna mayyita la yu'adzabu bi ba'di buka'i ahlihi qala fa amma Abdullah arsalaha mursalatan wa amma Umar faqala bi ba'di faqultu fadakhaltu ala Aisyah fahaddathtuha bima qala Ibnu Umar faqalat la wallahi ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu inna mayyita yu'adzabu bi buka'i ahadin walakinahu qala innal kafira yaziduhu Allahu bi buka'i ahlihi 'adaban wa inna Allaha lahu wa abhaka wa abka wa la taziru waziratu wizra ukhra. Faqala Ayyub qala Ibnu Abi Mulaikah haddatsani Qasim bin Muhammad qala lamma balagha Aisyah qala Umar wa Ibnu Umar qalat innakum fatuhaddithuni an ghairi kadhibaini wa la mukadzabaini walakinna as-sam'a yukhti. Nah di sini dari sahabat tabi'in Abdullah bin Abi Mulaikah beliau mengatakan bahwasanya dulu saya pernah duduk di samping Abdullah bin Umar ketika itu kami sedang menunggu jenazahnya Ummu Aban putri dari Utsman bin Affan dan ketika itu juga ada hadir di dalam majelis tersebut saudaranya Ummu Aban yaitu Amr bin Utsman, Amr putra Utsman bin Affan. Kemudian datang ketika itu Abdullah bin Abbas yang beliau dituntut oleh seorang yang menuntutnya. Itu ketika itu beliau bin Abbas sudah buta. Kemudian aku memperhatikan bahwasanya orang yang menuntut tersebut memberitahukan kepada Abdullah bin Umar, memberitahukan kepada Abdullah bin Abbas tempat duduknya di kamar. Sampai akhirnya beliau duduk di sampingku. Yaitu Abdullah bin Abbas. Kemudian beliau mengatakan, yaitu Abdullah bin Abi Mulaikah, aku di antara keduanya, yaitu antara keduanya maksudnya di sebelahnya Abdullah, sebelah kanannya mungkin Abdullah bin Umar, sebelah kirinya Abdullah bin Abbas atau sebaliknya. Kemudian ketika itu terdengar suara dari rumah, yaitu suara yang menangisi kematian Ummu Aban putri Utsman bin Affan. Kemudian Abdullah bin Umar ketika itu menyuruh Amr bin Utsman putra dari Utsman untuk berdiri untuk melarang mereka, itu orang yang ada di dalam rumah itu, yang para wanita, agar melarang mereka untuk menangisi dan berteriak. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mayat itu akan disiksa disebabkan tangisan keluarganya. Maka Abdullah bin Umar mengatakan di sini secara mutlak dengan mengatakan, sesungguhnya mayat akan ditangisi oleh tangisan keluarganya, akan diadab oleh tangisan keluarganya secara mutlak. Kemudian nanti akan kita jelaskan apa maksudnya mutlak. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, dulu kata Abdullah bin Abbas, kami pernah bersama Amirul Mukminin. Di kisah ini, percakapan ini terjadi ketika menunggu jenazahnya Ummu Aban yang telah meninggal, yang sedang diurusi jenazahnya. Abdullah bin Abbas ketika itu mengatakan bahwasanya dulu kami bersama Umar bin Khattab. Kemudian kami melewati dalam perjalanan kemudian melewati baitan di tempat yang luas, yang tandus. Kemudian kami melihat ada seorang laki-laki yang duduk di bawah naungan sebuah pohon. Kemudian Umar mengatakan kepadaku, kata Abdullah bin Abbas, pergilah kamu beritahukan kepadaku siapa laki-laki tersebut. Maka
Maka aku pun pergi, kemudian aku melihat ternyata dia adalah Suhaib Ar-Rumi. Maka aku pun kembali, aku mengatakan, wahai Amirul Mukminin, engkau menyuruhku untuk melihat siapa laki-laki tersebut, maka dia adalah Suhaib. Maka Umar mengatakan, suruhlah dia kemari bersama kita. Aku mengatakan, sungguhnya dia bersama keluarganya, istri dan anaknya. Kata Umar, suruh dia ke sini, walaupun dia bersama anak dan keluarga. Suruh mereka semua ke sini. Maka kemudian datanglah mereka kepada Umar bin Khattab. Kemudian beberapa waktu setelah itu, setelah Suhaib tinggal di Madinah beberapa saat setelah itu, kemudian Umar pun ditusuk. Terjadilah kejadian di mana Umar ditusuk oleh Abdullah bin Lu'lu' al-Majusi. Kemudian Suhaib mengatakan, wa akhahu sahibah. Kemudian Umar mengatakan, wahai Suhaib, tidak akan kau mengetahui dan mendengar bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya mayat itu akan disiksa disebabkan oleh sebagian dari tangisan keluarganya. Maka di sini disebutkan oleh perawi hadis bahwasanya Abdullah bin Umar menyebutkan dari hadis inna mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi, yaitu sesungguhnya mayat itu disiksa disebabkan dengan tangisan keluarga. Adapun Umar mengatakan bibabdi, jadi bibabdi artinya sebagian. Sesungguhnya mayat itu akan disiksa disebabkan oleh sebagian tangisan anggota keluarga. Ini maksud dari mursalah, artinya Abdullah bin Umar mengumpulkan maksudnya bahwasanya Allah SWT akan mengazab seorang mayat karena tangisan keluarganya secara umum. Adapun Umar mengatakan sebagian keluarganya atau sebagian tangisan keluarganya. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, aku pun kemudian berdiri dan masuk menemui Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian aku menceritakan kepada Aisyah apa yang aku dengar dari Abdullah bin Umar tadi. Kemudian Aisyah mengatakan, la, tidak, demi Allah, tidaklah Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut. Sungguhnya mayat yaitu diadab dengan disebabkan karena tangisan seseorang. Tetapi Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang kafir akan ditambah oleh Allah SWT adabnya disebabkan karena tangisan keluarganya. Dan sesungguhnya Allah SWT adalah yang membuat seorang tertawa ataupun menangis, dan tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain. Kemudian Ayyub mengatakan bahwa Ibnu Mulaikah telah menceritakan kepada Qasim bin Muhammad. Kemudian beliau mengatakan, ketika sampai berita ini kepada Aisyah, yaitu perkataan Umar dan juga Ibnu Umar, Aisyah mengatakan, sesungguhnya kalian telah menceritakan kepadaku riwayat atau hadis dari dua orang, yaitu maksudnya dua orang, yaitu Umar dan Abdullah bin Umar. Sungguhnya kalian telah menceritakan kepadaku hadis dari dua orang yang tidak berdosa dan juga tidak didustakan, tetapi bisa jadi pendengaran mereka salah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, maksudnya di sini tidak berdusta dan tidak didustakan adalah Umar dan Abdullah bin Umar. Tetapi kata Aisyah, kemungkinan mereka berdua adalah salah mendengar hadis Nabi SAW. Kemudian juga riwayat yang disebutkan di sini oleh Imam Muslim dari Aisyah, anna Ibnu Umar yarfa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam inna mayyita yu'adzabu bi qabrihi bi bukai ahlihi alaihi wa qala wahila inna ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la yu'adzabu bi khati'atihi aw bi dhanbihi wa inna ahlahu la yabquna alaihi
mithlu qawlihi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-qalib yawma Badr wa fihi qatala Badr min al-musyrikin fa qala lahum ma qala innahum la yasma'un ma aqul wa qad wahil wa inna ma qala innahum la ya'lamun anna ma kuntu aqulu lahum haqqun thumma qara'at innaka la tusmi'ul mauta wa ma anta bi muslimin man fil qubur. Ini juga riwayat dari Aisyah bahwasanya Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis bahwasanya jenazah itu akan diadab di kuburannya disebabkan karena tangisan keluarganya. Kemudian Aisyah mengatakan wahil, yaitu artinya Abdullah bin Umar itu mungkin lupa atau salah dalam mendengarkan hadis. Kata Aisyah, sungguhnya seorang itu akan diadab, kata Aisyah. Kata Aisyah, sungguhnya Rasulullah SAW itu mengatakan sesungguhnya seorang itu akan diadab karena dosanya sendiri atau kesalahannya sendiri. Dan perkataan ini juga Aisyah seperti perkataan Rasulullah SAW ketika beliau berdiri di sumur Badar. Ketika perang Badar, ketika itu Nabi SAW berbicara kepada orang-orang yang meninggal dari orang musyrikin dari kalangan Badar. Kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, tidakkah kalian mendengarkan apa yang aku katakan? Kata Aisyah, juga ini salah. Sesungguhnya Nabi mengatakan, tidakkah kalian mengetahui? Sesungguhnya mereka benar-benar mengetahui apa yang aku katakan kepada mereka. Apa yang aku katakan itu benar. Bukan mendengar, tapi mengetahui, kata Aisyah. Kemudian Aisyah membaca surah dalam Al-Quran yaitu innaka la tusmi'ul mauta, dan surah An-Naml dan juga surah Fatihah, wa ma anta bi musmi'in man fil qubur. Sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan orang-orang yang sudah meninggal, dan juga engkau tidak bisa memberikan pendengaran atau memperdengarkan sesuatu kepada orang yang ada di dalam kubur. Artinya Aisyah dalam riwayat ini mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar itu salah dalam mendengar hadis Nabi SAW. Sebagaimana juga sebagian orang mengatakan ketika Nabi berbicara kepada orang yang meninggal, orang yang mati dari kalangan kafir Quraisy di perang Badar, sebagian mereka meriwayatkan innahum la yasma'un ma aqul. Sungguh mereka telah mendengar apa yang aku katakan, dan itu salah, kata Aisyah. Yang benar adalah layak lamun, yaitu mereka mengetahui. Ini kemudian di sini juga disebutkan riwayat juga di sini disebutkan oleh Imam Muslim, inna mayyit, juga riwayat dari Abdullah bin Umar, inna mayyit la yu'adzabu bi buka'il hayy, faqalat Aisyah yaghfirullah li Abi Abdurrahman amma innahu lam yakfir lakinnahu nasiya aw akhta amma inna marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yahudiyyah yuka 'alaiha faqala innahu la yukun 'alaiha wa innaha la tu'adzabu bi qabriha. Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya mayat itu akan disiksa disebabkan oleh tangisan orang yang hidup. Aisyah mengatakan semoga Allah SWT mengampuni Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar. Sungguhnya dia tidak berdosa, tapi dia itu lupa atau salah dalam meriwayatkan hadis. Sungguhnya Rasulullah SAW itu melewati seorang Yahudi, wanita Yahudi, yang keluarganya menangisinya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sekarang mereka menangisinya, dan sesungguhnya wanita tersebut sekarang diazab di kuburnya. Kata Aisyah. Yang kata Rasulullah SAW dalam riwayat Aisyah. Kemudian riwayat terakhir dalam bab ini ada hadis dari Mughirah bin Syu'bah, sami'tu Rasulullah SAW yaqul man niha 'alaihi fa innahu yu'adzabu bima niha 'alaihi yaumal qiyamah. Dari Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW
tangisan keluarganya terhadapnya. Di sini perlu kita pahami. Kita lihat di sini dari banyak riwayat tadi ada berarti 3 sahabat yang meriwayatkan. Ya, 3 sahabat yang Anas. Yang pertama jelas Abdullah bin Umar, kemudian Umar sendiri, kemudian yang terakhir adalah Mughirah bin Syu'bah yang meriwayatkan bahwasanya seseorang itu dianggap karena ditangisi oleh keluarganya, sebabkan tangisan keluarganya. Ini 3 sahabat. Sedangkan Aisyah mengingkari riwayat tersebut. Ya, Aisyah mengingkari riwayat Abdullah bin Umar dan juga Umar. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang apakah mayat itu benar-benar diadab atau ditambah adabnya disebabkan keluarganya yang menangisi ketika dia meninggal. Di sini yang pertama yang perlu sebelum kita jelaskan pendapat para ulama di sini, yang pertama yang perlu dipahami adalah bahwasanya tangisan yang dimaksud dalam hadis-hadis yang kita sebutkan tadi disebutkan oleh Imam Muslim adalah tangisan yang disebutkan oleh hadis yang terakhir dari Mughirah bin Syu'bah, yaitu niyah. Niyah itu artinya hadis yang berlebihan, nangis yang berlebihan, yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat yang lain, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'ah jahiliyah. Bukanlah termasuk dari golongan kami yang dia darabal khudud, yaitu ketika meninggal dia nampar pipinya sendiri, wa syaqqal juyub, dan merobek-robek pakaiannya, saking dia menangisnya itu berlebihan. Jadi ini yang perlu dipahami. Jadi yang dimaksud di sini adalah tangisan yang berlebihan yang mungkin keluar dari lisannya kata-kata yang bertentangan dengan syariat atau yang tidak, yang menunjukkan tidak rela kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap musibah yang dia terima, atau apalagi lebih parah dalam melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat, menampar pipinya, berdiri dan sebagainya, atau membawa pakaian dan sebagainya. Ini disebut niyah. Ini dilarang dalam syariat, bahkan nanti akan disebutkan dalam bab selanjutnya, itu termasuk pekerjaan jahiliyah. Niyah, dan itu dilarang, haram hukumnya. Dan juga dalam hadis sebelumnya disebutkan bahwasanya Allah SWT Inna Allah la yu'adabu bidamil muyun wala bihusnil al-qalb, bihusnil qalbi. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah SWT tidaklah menyiksa seorang karena air mata yang menetes ataupun hati yang bersedih. Itu Allah SWT tidak menyiksa dengan itu. Tapi kata Nabi SAW, illa bihada, yaitu Nabi SAW mengisyaratkan dengan lisannya. Diadab ayuhah, yaitu bisa jadi dia diadab atau dicela karena apa? Lisannya. Jadi bukan, maka ini perlu dipahami. Karena menangis itu suatu hal yang manusiawi. Nabi sendiri menangis ketika putranya Ibrahim meninggal dunia, radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau menangis. Nabi SAW mengatakan, inna uyuna tadma wal qulubu tahzan wala naqul illa ma yurdi rabbana. Sungguhnya mata menangis, kemudian hati bersedih, dan kami tidak akan mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah SWT. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzun. Sungguhnya kami dengan berpisahnya dengan engkau wahai Ibrahim sangat berasa bersedih. Nabi sangat bersedih ketika meninggal putranya Ibrahim yang masih balita ketika itu, belum sampai 2 tahun meninggal. Nabi menangis dan bersedih. Maka bersedih dan juga menangis itu bukan itu yang dimaksud dalam hadis yang barusan kita baca. Tapi yang dilarang itu adalah sebagaimana dalam hadis sebelumnya, yaitu lisan, berbicara dengan perkataan yang bisa jadi perkataan itu menunjukkan dia tidak ridho kepada takdir Allah SWT. Su'udzon
Ini yang pertama yang maksud dalam hadis ini. Ini yang perlu dipahami ya. Ini yang pertama. Bahwasanya buka di sini aja nangis di sini adalah nangis yang berlebihan. Tapi nangis biasa yang manusiawi itu tidak masalah. Hanya sekedar dia menangis kemudian hatinya bersedih, itu tentunya tidak berdosa. Tapi yang di sini adalah ketika dia menambah dengan ucapan yang bertentangan dengan syariat ataupun bahkan dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat yang disebut dengan niat. Maka di sini hadis Mughirah bin Syu'bah tadi man niha alaih, yaitu seorang yang dia orang sampai niat dengan dia karena dia menangis kemudian mengucapkan perkataan yang bertentangan syariat atau melakukan perbuatan yang bertentangan, maka itu yang dimaksud. Kemudian di sini perlu juga dipahami, para ulama menjelaskan atau ingin mengkompromikan di sini pertentangan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dan Umar sendiri dan juga Mughirah bin Syu'bah dengan perkataan Aisyah. Dalam hadis di sini jelas bahwasanya Nabi SAW, dan ini hadisnya banyak, belasan hadis yang juga diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya seorang akan diazab dengan tangisan keluarga, tangisan yang berlebihan. Sedangkan Aisyah menolak. Di sini para ulama menjelaskan tentunya dalam kaidah ilmu hadis atau usul fiqh mengatakan bahwasanya khabar musbit muqaddam ala nafi, itu orang yang menetapkan satu hukum lebih didahulukan beritanya daripada orang yang menafikan atau meniadakan. Maka di sini meniadakan sama Aisyah. Aisyah tidak ada itu. Sedangkan riwayat yang banyak mengatakan ada. Kemudian Aisyah sendiri berdalil dengan ayat keumuman ayat Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra, bahwasanya seorang tidak akan dibebani dengan dosa kecuali dosa yang dia lakukan sendiri. Maka dalam hal ini para ulama menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan hadis ini. Ketika seseorang diberi adab dengan disebabkan karena tangisan keluarganya sendiri, di sini disebutkan beberapa pendapat. Yang pertama, maksudnya adalah maksud dari hadis-hadis ini bahwasanya orang itu diazab disebabkan karena tangisan keluarganya kalau seandainya orang tersebut mewasiatkan kepada keluarganya. Dan ini kebiasaan orang jahiliyah di zaman dahulu. Dia mewasiatkan kepada keluarganya. Artinya apa? Kalau aku nanti mati ya kamu berkabung sekian lama, tangis-tangisan lah. Nah itu maksudnya. Ini pendapat ulama yang pertama. Dia sengaja mewasiatkan kepada keluarganya. Kalau aku mati nanti, kalian nangis-nangis lama-lama. Kalau perlu robek-robek baju dan sebagainya. Ini wasiat, dan ini biasanya adalah kebiasaan orang jahiliyah di zaman Nabi SAW. Maka sengaja mewasiatkan itu kepada keluarganya. Seolah-olah dengan berkabung lama tersebut, kemudian berteriak-teriak tersebut, seolah-olah ya ini yang meninggal orang yang benar-benar besar dan sebagainya. Ini yang pertama. Maka mayat tadi itu disiksa karena perbuatan dia sendiri. Kenapa? Karena dia sendiri yang mewasiatkan itu kepada keluarganya. Ini yang pertama. Yang kedua, maksudnya adalah yang kedua yang agak mirip yang pertama berdekat. Yaitu ketika seorang mengetahui bahwasanya memang keluarganya ini suka nangisnya itu kencang-kencang, teriak-teriak dan sebagainya, dia sudah tahu. Kemudian dia tidak ajarin yang benar kepada keluarganya. Artinya dia tidak mengajari keluarganya. Maka dia berdosa. Dia sudah tahu misalnya anak istrinya ini kalau ada, dan itu sudah mujarab, artinya sudah pernah terjadi misalnya dulu datuknya atau apa meninggal, nah dia teriaknya kencang sebagai sekian hari, sekian malam. Nah dia sudah tahu kebiasaan anak istrinya atau keluarga seperti itu, kemudian dia biarin aja. Tidak dia ajarin yang benar, itu nggak boleh, nah itu nggak dia sampaikan. Maka ini dimaksud. Nah, dia akan diadab juga. Kenapa? Karena dia tidak mengajari keluarganya. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang dia
ajaran Islam yang benar. Tidak dibiarkan saja anak istrinya itu salah, diajarin yang benar. Maka bisa jadi dia disiksa karena itu. Karena seorang tentunya akan ditanya. Pada Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kita akan ditanya dan setiap orang akan ditanya tentang keluarganya. Kenapa tidak diajarin anak istrinya seperti ini yang benar? Maka ini mana yang benar? Yang ketiga, maksudnya adalah ya hampir mirip juga, yaitu bahwasanya dia ini kalau tadi yang kedua itu adalah kebiasaan orang keluarganya, anak istrinya. Yang ketiga ini adalah memang juga kebiasaan dia sendiri. Jadi memang dia mayat ini baik laki ataupun perempuan, dia memang biasanya kalau ada musibah dia nangisnya kenceng-kenceng, kemudian mengucapkan perkataan yang buruk dan sebagainya bertentangan syariat dan sebagainya. Memang dia sendiri yang melakukan. Maka ketika dia melakukan itu ditiru oleh keluarganya. Kalau tadi keluarganya melakukan, dia tidak melakukan. Sekarang dia memang melakukan, ditiru oleh keluarganya. Maka dia akan disiksa karena perbuatan dia telah mencontohkan yang buruk kepada keluarganya. Walaupun dia tidak mewasiatkan, paling pertama tadi mewasiatkan. Kalau aku mati nanti kamu nangisnya lama-lama, itu dia wasiatkan. Walaupun dia sendiri tidak melakukan. Kalau yang ketiga ini dia sendiri melakukan, dan tapi dia tidak mewasiatkan. Tapi apa? Keluarganya mencontoh. Maka kita bisa jadi melakukan sesuatu yang bisa jadi anak keluarga kita meniru. Dan itu jadi dosa kita. Kemudian ada pun yang keempat disebut oleh para ulama, dan ini agak berbeda dari tiga hal yang kita sebutkan. Yang mana apa? Tiga hal yang kita sebutkan tadi adalah bahwasanya seseorang itu akan disiksa. Berarti apa? Berarti memang karena perbuatan dia sendiri, karena dia mewasiatkan, karena memang dia tidak mengajari, karena dia memang itu kebiasaan dia. Berarti memang dia disiksa karena perbuatan dia sendiri. Ada pun yang keempat kata para ulama, bahwasanya yang dimaksud dengan azab di sini bukanlah azab yang diartikan al-iqab, karena dalam bahasa Arab ya al-iqab dengan azab artinya beda, walaupun dalam terjemahan bahasa Indonesia artinya sama, disiksa. Tapi dalam pengertian bahasa Arab berbeda, al-azab dan iqab. Al-azab lebih umum, sedangkan iqab itu lebih khusus. Iqab adalah sanksi bagi orang yang bersalah. Orang ketika dia bersalah, berdosa, dia diberikan iqab. Makanya para ulama sering menjelaskan yastahiqul iqab, dia berhak mendapatkan sanksi karena dia bersalah. Adapun azab itu lebih umum. Apa itu azab? Azab itu tidak berarti siksaan. Siksaan dalam artian seorang itu disiksa sebagaimana yang kita bayangkan. Tapi bisa jadi siksa itu, azab di sini artinya adalah at-ta'allum kata para ulama, yaitu merasa sedih dan sebagainya. Contoh sederhana dalam kehidupan kita, yang mungkin kalau siksa itu misalnya seorang diikat, kemudian dia dipukul dan sebagainya, itu siksa. Tapi kalau itu namanya iqab. Adapun azab itu bisa jadi apa? Tersiksa, maksudnya seseorang misalnya dia nggak suka musik, kemudian di samping rumahnya menyetel musik kencang. Dia kan tidak dari buku, tapi dia tersiksa, nggak enak, nggak betah, nggak nyaman, itu tersiksa. Artinya dalam bahasa itu azab. Dalam hal ini apa? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih
sesungguhnya safar itu, perjalanan itu adalah sebagian dari azab. Kita melakukan safar, perjalanan. Kata Nabi SAW itu adalah bagian dari siksaan. Azab di sini, bukan iqab kata Nabi. Karena iqab itu untuk orang yang bersalah. Ini tidak bersalah. Tapi apa? Apa maksudnya inna safar qit'atun minal azab? Bahwasanya safar itu adalah bagian dari suatu azab. Kata Nabi SAW, yumna'u min syarabihi wa ta'amihi. Ya, dia terhalang dari makan minumnya seperti biasanya. Artinya bahasa orang, bagaimanapun dia melakukan perjalanan, mau dia pakai pesawat, pakai kapal, kereta, mau mobil dan sebagainya, tetap dia merasakan masyaqqah, sesuatu yang tidak enak ketika dalam safar. Kita bisa bayangkan sendiri atau bandingkan mana yang enak, makan di rumah atau makan lagi di luar perjalanan. Walaupun yang makan sama, kita lebih enak di rumah, tenang dan sebagainya. Ketika safar, Nabi sendiri mengatakan qit'atun minal azab. Itu bagian dari azab. Seorang kan tidak disiksa, tapi dia merasa tidak nyaman. Itu maksudnya. Maka di sini, maksud hadis ini kata para ulama yang pendapat yang keempat ini adalah bahwasanya ya, kalau tiga tadi mengatakan apa? Itu mayat tidak disiksa, kecuali dia melakukan hal tiga tadi. Tapi pendapat yang keempat mengatakan bahwasanya memang mayat itu disiksa. Tapi maksud disiksa di sini adalah bukan disiksa seperti orang naudzubillah dimasukkan ke api neraka, bukan dicambuk, bukan begitu. Tapi dia ya ta'ala merasa mungkin bersedih dan sebagainya. Karena buka ahli itu dengan tangisan keluarga. Ini menurut pendapat ulama yang keempat. Dan ini dikuatkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan yang lainnya para ulama. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya maksud dari hadis ini adalah bahwasanya mayat itu merasa tersiksa, merasa terbebani dan sebagainya karena tangisan keluarga. Mungkin setelah itu akan bertanya, apakah mayat itu mendengar keluarganya menangis sampai dia merasa tersiksa dan merasa tidak nyaman tadi? Jadi pertanyaan itu akan timbul. Di sini para ulama menjelaskan, apakah orang yang meninggal mendengar orang yang masih hidup? Tentunya hukum asalnya kata para ulama, orang yang mati tidak mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang hidup, atau tidak mengetahui apa yang diucapkan oleh orang yang hidup. Allah SWT tadi mengatakan, innaka la tusmi'ul mauta wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Itu secara umum. Secara kecuali kata para ulama, secara umum orang yang mati tidak bisa mendengar orang yang hidup atau mengetahui apa yang dilakukan, tidak bisa secara umum. Kecuali ada dalil yang menunjukkan itu. Dan tentunya ini adalah hal yang gaib. Kecuali ada dalil. Di antara dalil yang menunjukkan adalah ketika Nabi SAW mengatakan, ketika seorang meninggal, maka kemudian ketika dia sudah dikuburkan, maka ketika itu datang mereka. Ketika itu apa? Ketika orang-orang sudah pulang ke rumahnya, dia mendengar qara'ani-anihim. Dia mendengar suara langkah sandal orang yang mengantarnya. Kemudian datanglah kepada dia dua orang malaikat yang akan mendudukkan dia dan bertanya kepada dia. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika itu mayat itu mendengar. Ketika itu. Dan tentunya hal seperti ini kita berbicaranya tidak bisa mengkiaskan. Apakah selamanya mendengar? Tidak. Para ulama menjelaskan mendengar ketika itu saja, karena memang di situ ada dalil. Dan juga Nabi SAW tadi disebutkan ketika orang-orang kafir Quraisy di perang Badar mati
kemudian para dokternya, tokoh-tokohnya dimasukkan, dilemparkan ke dalam sumur badar. Kemudian Nabi SAW berbicara kepada mereka, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang kalian sudah dijanjikan oleh Allah SWT kepada kalian? Dan aku sudah mendapatkan apa yang Allah jadikan kepada aku, kata Nabi SAW. Umar mengatakan, wahai Rasul, apakah kamu berbicara dengan orang yang sudah mati? Apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah kalian lebih mendengar daripada mereka. Apa maksudnya? Tidaklah kalian lebih mendengar daripada mereka. Maksudnya mereka juga dengar saat ini, kan? Maka di sini para ulama jelaskan, ya wallahu ta'ala, ya tentunya ini hal yang gaib. Hal yang gaib kita hanya berbicara dengan hal yang gaib sebatas dalil, dan tidak bisa kita kiaskan. Maka hukum asalnya orang yang sudah meninggal tidak bisa mengetahui atau mendengar orang yang masih hidup, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dia mendengar. Seperti tadi disebutkan, ketika seorang baru dikuburkan, itu ada dalilnya. Tapi apakah mendengar terus-menerus? Tidak. Jadi tidak, karena tidak ada dalil tentang itu. Dan bagaimana mereka mendengarnya itu hanya Allah SWT yang tahu. Karena itu gaib. Bagaimana pendengaran mereka? Dan tentunya walaupun mereka mendengar, itu tidak bisa memberikan faedah bagi mereka. Walaupun mereka mendengar, maka pendengaran tersebut tidak memberikan faedah kepada mereka sendiri. Maka di sini Allah Taala yang kita menyampaikan hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam banyak riwayat, yang mana intinya adalah ya, apapun yang maksud dalam hadis ini tentunya Allah Taala kembali kepada tentunya Allah SWT yang ditahu ya, maksud dari hadis ini. Tapi memang ada beberapa pendapat para ulama yang disebutkan, tetapi tentunya ya, dalam hal ini kita bisa lihat Imam Muslim menyebutkan beberapa riwayat yang sangat banyak yang sebenarnya berdekatan, tetapi sebenarnya ada. Kenapa Imam Muslim menyebutkan banyak riwayat? Karena ada sedikit perbedaan. Kemudian Imam Muslim menyebutkan itu, dan sebenarnya faedahnya sangat banyak yang disebutkan oleh para ulama ahli hadis. Tapi yang kita sebutkan di sini adalah intisari atau kesimpulan yang bisa kita ambil dalam ya bab ini secara umum ya.